Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan, nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan jumlahnya, nikmat yang walau terkadang kita gunakan sebagian tidak sesuai dengan ridhonya, namun Allah masih terus memberikan nikmat tersebut. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Nikmat Allah tidak Allah putus. Dan salah satu nikmat Allah, Allah mampukan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan sholat subuh ini jamaah sekalian adalah sholat yang berat bagi siapa? Munafik. Athqalus sholati 'alal munafikin, itu ada dua. Sholat yang berat dikerjakan orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Maka Nabi bersabda, man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu pagi ini juga Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Jadi keberkahan kita alhamdulillah Allah berikan tatkala kita bangun melaksanakan tahajud, kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, uswatun hasanah kita. Pada pagi hari ini kita juga telah memasuki awal daripada bulan Zulqa'dah. Kita di awal-awal Zulqa'dah. Dan kalau kita masuk bulan Zulqa'dah berarti kita masuk bulan suci jamaah sekalian. Dari 12 bulan kata Allah di surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Dari 12 bulan ada 4 bulan suci. Ya. Kalau biasa kita mengenal bulan suci itu bulan apa, Pak? Ramadan. Bulan Ramadan ini identik dengan bulan berkah, bulan keberkahan. Bulan suci itu ada 4. Kata Nabi, salah satu sardun, 3 berurutan. Zulqa'dah, apalagi Zulhijjah dan Muharram. Wawahidun sardun, 1 menyendiri, yaitu bulan Rajab. Ini bulan suci 4. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-sekali berbuat kezaliman di 4 bulan ini, khususnya dan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Allah tekankan di 4 bulan ini jangan berbuat kezaliman? Tafsir Ibnu Abbas, karena dosa dilipat gandakan. Artinya kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan suci itu dosanya dilipat gandakan. Tapi kabar gembiranya juga, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan kaidah, kapan ada momen Allah melipat gandakan dosa, berarti saat itu juga Allah melipat gandakan pahala. Artinya kebaikan yang dikerjakan di 4 bulan ini juga Allah lipat gandakan pahala. Dan bulan Zulqa'dah kita tahu termasuk daripada bulan haji. Maka mungkin diantara kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, atau mungkin diantara kita itu keberangkatan menuju Makkahul Mukarramah, pelaksanaan haji itu diawali dari bulan Zulqa'dah sampai awal bulan Zulhijjah. Kita berdoa semoga yang Allah panggil untuk melaksanakan haji tahun ini dimudahkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hajinya sebagai haji yang mabrur dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas 10 wasiat Allah
dalam surah Al-An'am. Dan 10 wasiat ini, kata Ka'ab al-Ahbar, ahli kitab dulu di zaman Nabi SAW, itu juga terdapat dalam kitab Taurat. 10 wasiat ini juga ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang namanya wasiat, jamaah sekalian, itu wajib ditunaikan. Jangankan wasiat Allah, wasiat orang tua itu wajib ditunaikan. Tatkala orang tua memberikan wasiat kepada anaknya, maka tatkala kemudian orang tua meninggalkan anaknya, wasiatnya ditunaikan. Wasiatnya dilaksanakan sesuai dengan perintah yang diberikan, sesuai dengan wasiat yang ditulis. Nah, pada ayat ini, 3 ayat ini berisi 10 wasiat. Ada 5 perintah ditambah 5 larangan. Ada 5 perintah, ada 5 larangan, menjadi 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Ternyata wasiat yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ini adalah jauhilah kemusyrikan kepada Allah. Jauhilah perbuatan syirik. Jauhilah perbuatan menduakan Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka yakin ada Allah. Tetapi tatkala mereka menyembah kepada Allah, diajak menyembah kepada Allah, kata mereka, selain Allah ada Tuhan yang lain. Itu namanya syirik. Syirik itu selain Allah, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Bukan tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi di satu sisi dia yakini Allah sebagai Tuhan, di sisi lain dia meyakini juga ada Tuhan selain Allah. Maka ucapan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah mengandung 2 hal, jamaah sekalian. Yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan. Yang pertama, menafikan Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, menetapkan ketuhanan illallah. Berarti maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Terkadang mungkin kita artikan tiada Tuhan selain Allah. Walaupun pengertian ini kemudian diberikan catatan oleh sebagian ulama, katakan kalau tidak ada Tuhan selain Allah, mungkin bisa disanggah oleh penganut agama lain. Ada Tuhan kok, saya menyembah Tuhan yang lain. Maka ditambah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini wasiat Allah pertama. Kalau wasiat maknanya wajib dari Allah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Dan dakwah semua nabi, Pak, dari zaman nabi pertama sampai Nabi Muhammad yang terakhir, dakwahnya satu, mengajak kepada tauhid. Isi Al-Quran itu isinya 3. Kalau kita baca dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya 3. Satu apa, Pak? Satu tauhid. Yang kedua apa? Syariat. Yang ketiga kisah. Pokok utama isi Al-Quran tauhid, kemudian syariah, ibadah-ibadah hukum, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga adalah kisah. Kisah umat-umat terdahulu, kisah Nabi terdahulu, isinya itu. Maka Nabi ketika di Mekah 13 tahun lamanya, ayat-ayat yang turun kepada Nabi itu ayat tentang tauhid. Belum ada perintah tentang puasa. Puasa Ramadan tidak ada di Mekah. Belum ada perintah zakat di Mekah. Belum ada perintah melaksanakan haji di Mekah. Tapi ayat-ayat yang turun selama 13 tahun Nabi hidup, Nabi berjuang berdakwah di Mekah, itu ayat tentang tauhid. Berarti kedudukan tauhid adalah kedudukan paling utama bagi kehidupan kita semua, jamaah sekalian. Bayangkan, Pak, setelah kita meninggalkan dunia,
itu berpindah alam. Kemana alam kita, Pak? Dikenal dengan alam barzakh. Setelah alam dunia, alam barzakh. Di alam barzakh yang ditanyakan apa, Pak? Yang ditanyakan 3. Isinya semua tauhid. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tauhid. Man nabiyuka, siapa nabimu? Tauhid. Wa madinuka, apa agamamu? Tauhid. Masalah tauhid semua. Man rabbuka Allah. Man nabiyuka Nabi Muhammad SAW. Wa madinuka, agama Islam. Apa agamamu? Agama Islam. Semuanya mengandung unsur tauhid. Maka 3 aspek pertanyaan mungkar dan nakir ini dikenal dengan prinsip bagi setiap Islam, bagi setiap Muslim. 3 hal: mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Dan inti daripada ajaran agama Islam adalah menjauhi kemusyrikan, menjauhi menduakan, mengadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasiat yang pertama. Dan ini juga wasiat daripada Luqman kepada anaknya yang masih kecil. Wasiat pertama adalah la tusyrik billah, jangan menduakan Allah. La, ya. Berarti ini larangan, Pak, ya. Ada 5 larangan, berapa tadi? 5 larangan, perintah berapa? 5 juga. Baik. Yang kedua, wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah. Dalam ungkapan bahasa Arab, berbuat baik kepada orang tua itu biasanya 2. Satu, ada istilahnya birrul walidain. Birrul walidain. Di dalam Al-Quran itu Allah seringkali menggunakan kata-kata ihsan kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Di ungkapan kita sehari-hari biasa kita bahasakan berbakti itu dengan birrul walidain. Ulama kemudian menjelaskan perbedaan antara birrul walidain dengan wabil walidaini ihsana. Kalau birrul walidain itu seorang anak melaksanakan perintah dari orang tuanya. Kalau wabil walidaini ihsana itu seorang anak melaksanakan kebaikan, baik itu perkataan ataupun perbuatan tanpa diperintah. Kalau birrul walidain tatkala ada perintah dari orang tua yang merupakan kebaikan, dilaksanakan seorang anak birrul walidain. Kalau dari kita kemudian ke orang tua kita melaksanakan kebaikan, perkataan kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita baik kepada orang tua, namanya ihsan. Wabil walidain ihsan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan perbuatan tersebut. Nabi pernah ditanya, Pak, ayyul amali afdol, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, apa yang pertama, Pak? Amal paling utama as-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Yang namanya sholat, Pak, waktu zuhur itu ada awal waktu, itu ada tengah waktu, itu ada akhir waktu. Kalau ada orang sholat zuhurnya jam 2, sholat tepat waktu nggak, Pak, kira-kira? Sholat zuhurnya jam 2, tepat waktu? Tepat waktu. Karena waktu zuhur itu dari, katakanlah dari waktu zawal, dari jam sekarang 52 kan? Ya, 11.52 sampai sebelum waktu asar itu waktu zuhur. Tapi orang yang sholat di jam 2, dia sholat tepat waktu zuhur, tapi tidak di awal waktu. Masih waktu zuhur, tapi bukan awal waktu. Awal waktu tatkala muazin berkumandang, kemudian iqamah dilaksanakan, kemudian setelah itu sholat berjamaah. Itu awal waktu zuhur. Yang kedua, kata Nabi, ditanya lagi, setelah itu apa wahai Nabi? Birrul walidain. Yang kedua ternyata
berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa tinggi kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai hak Allah tauhid, ternyata hak yang kedua yang ditunaikan Allah wasiatkan itu adalah hak orang tua. Wasiat yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang anak mempunyai hak kepada orang tua untuk berbakti, maka wasiat yang ketiga adalah dari orang tua ke anak. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiat yang ketiga, dan janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Membunuh anak-anak karena takut miskin. Ini hak orang tua yang harus dia tunaikan kepada anak-anaknya. Berarti Islam itu memperhatikan dua aspek. Anak kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, melaksanakan kewajiban sebagai anak. Orang tua pun diperintahkan untuk melaksanakan hak-haknya untuk anaknya. Hak anak diantara contohnya diberikan nama yang terbaik, diberikan nama yang merupakan doa untuknya. Di masa jahiliyah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Tatkala bayi-bayi perempuan ditanya di hadapan Allah, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Karena masyarakat jahiliyah tatkala diberikan rezeki berupa anak wanita, itu seringkali menjadi aib bagi mereka, sehingga dikubur hidup-hidup, sehingga dibunuh, enggan untuk menerima. Nah, di sini Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyat min imlaq. Di ayat lain wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sekali-sekali membunuh anak-anak karena takut miskin. Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kami nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Di surah Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kami yang memberi rezeki kepadamu. Artinya yang namanya rezeki itu sudah Allah takar. Yang namanya rezeki sudah Allah tetapkan. Rezeki seorang anak tidaklah ada seorang manusia di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Apa definisi daripada rezeki, Pak? Definisi rezeki itu adalah apa-apa yang dimanfaatkan oleh manusia, baik yang halal ataupun yang haram. Tatkala ada seseorang yang mengambil harta yang haram, maka itu adalah rezeki untuknya. Tatkala ada orang kemudian mengambil hanya yang halal, itu juga rezeki. Jadi yang halal dan haram adalah rezeki. Dari sisi mana yang haram itu rezeki? Dari sisi ia memanfaatkan, karena rezeki itu dua. Satu, apa yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh manusia. Ada seseorang memanfaatkan harta yang haram untuknya, maka itu rezeki untuknya. Tetapi bukan yang kedua. Harta itu sebenarnya bukan milik dia, bukan hak dia, tetapi diambil, dimanfaatkan, ya menjadi rezeki dia. Rezeki yang baik, rezeki yang halal, itu adalah miliknya. Allah berfirman di awal juz yang ke-12, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Cuman rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Rezeki bisa berupa halal, bisa berupa haram. Maka tatkala ada orang yang kemudian wal iyazubillah
hidup dengan makan makanan yang haram sepanjang usianya, ya berarti dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang haram pun itu adalah rezeki. Terlebih lagi kalau dia adalah sesuatu yang halal. Bagi muslim, bagi orang yang beriman, ia tidak akan berani menggerakkan tangannya untuk mengambil hal-hal yang haram tadi, karena dia adalah ujian. Namun bagi mereka yang lupa akan adanya Allah, lupa Allah Maha melihat, lupa Allah Maha mengetahui, mereka akan senantiasa mengambil hal-hal yang bukan haknya, sehingga ia akan dihisap dengan harta tersebut. Dan masalah rezeki ini terkadang sulit untuk kita nalar, Pak. Rezeki itu tidak pernah namanya salah alamat sampai kepada pemiliknya, tidak pernah. Rezeki itu sekuat tenaga kita upayakan, namun Allah sudah takar rezeki masing-masing di antara kita. Ada yang sedang Allah lapangkan rezekinya, ada yang sedang Allah sempitkan rezekinya. Allah berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq." Allah lah yang melebihkan rezeki di antara kalian. Tetapi yang jadi pembahasan kita adalah, perhatian kita adalah, tatkala rezeki disempitkan, kita tetap disuruh infak, Pak. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang sedang disempitkan rezekinya, maka hendaklah melaksanakan infak. Apalagi yang sedang diluaskan rezekinya. Yang sedang disempitkan saja diperintahkan infak. Apalagi yang sedang dimudahkan rezeki. Ini yang ketiga. Dan yang ketiga ini adalah larangan. Berarti sudah dua larangan, satu perintah. Yang keempat juga larangan. Allah berfirman, "Wala taqrabul fawahish." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Semua perbuatan keji jangan didekati. Yang namanya perbuatan keji bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan. Zina, perbuatan keji. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah bilang, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina. Jangan menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Karena haram menjatuhkan kehormatan orang lain. Jangan dengan mudah kemudian menuduh orang lain melakukan perbuatan keji. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah tidak mempermasalahkan zina yang tersembunyi. Saya bayangkan, zina yang tersembunyi, zina yang suka sama suka tidak dipermasalahkan. Islam datang kemudian dengan ketentuan-ketentuan yang Nabi ajarkan, yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perzinahan. Dan hukumannya sudah langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina laki-laki, berzina perempuan, tatkala melaksanakan perbuatan zina, maka dilihat apakah dia telah menikah atau belum. Kalau dia telah menikah, maka dirajam. Dirajam hukumannya. Namun tentu hukum ini belum kita dapatkan dalam undang-undang. Yang kelima, jadi yang keempat, jangan mendekati perbuatan keji. Apapun perbuatan keji itu, perbuatan buruk, ya. Mencuri, perbuatan zina, perbuatan buruk-buruk yang lainnya. Yang kelima, berarti sudah 3 larangan, 1 perintah. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Larangan membunuh nyawa dengan tanpa hak.
larangan pembunuhan. Dan ini dosa besar. Tatkala terjadi pembunuhan, ini dosa besar. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Di antara salah satu 7 dosa besar, qatlun nafsi bighairi haq, membunuh seseorang tanpa hak, tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam Islam melakukan pembunuhan. Yang namanya pembunuhan pertama kali dilakukan oleh anaknya Nabiullah Adam alaihissalam, antara siapa Pak? Qabil dan Habil, bertikai, salah satu membunuh saudaranya yang lain, sehingga jadilah pembunuhan itu menjadi dosa jariah. Jadi ada dosa jariah Pak, kita hati-hati, khawatir jangan sampai ada kita memiliki dosa jariah. Kalau pahala jariah alhamdulillah, sedekah jariah alhamdulillah, mengalir terus pahalanya. Tapi kalau ada dosa jariah, yang mengalir adalah dosanya. Apa maksud dosa jariah? Dosa jariah itu adalah perbuatan buruk yang dipelopori oleh seseorang, kemudian banyak pengikutnya. Berarti pembunuhan yang terjadi sejak setelah zaman Nabi Adam, berarti pelopornya adalah yang pertama, dosanya mengalir. Kapan perbuatan buruk itu dilihat oleh seseorang, ada yang mempeloporinya, kemudian dikerjakan oleh orang lain, berarti dia mendapatkan dosa daripada perbuatan tersebut. Maka dalam Islam kita mengenal ada istilah sunnah, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mempelopori kebaikan, kemudian orang lain ikut melakukan kebaikan tersebut, maka ia pun mendapatkan pahala daripada orang lain. Namanya pahala jariah. Allah mengatakan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan sekali-sekali membunuh orang lain tanpa ada sebab, karena ini merupakan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan sepakat para ulama bahwa siapa yang membunuh maka sungguh dia telah melaksanakan perbuatan yang merupakan keharaman, dan dia adalah dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pengharaman membunuh ini tidak lain karena ia adalah dosa besar yang menyangkut hak manusia dan menyakiti ciptaan Allah, zat yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat teliti. Maka dalam Islam, kalau ada pembunuhan, itu dalam hukum Islam dikenal dengan kisos. Dikenal dengan kisos. Di Saudi ada masjid yang namanya Masjid Al-Kisos. Masjid tempat di mana dilaksanakan hukuman kisos. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayah. Dalam hukum kisos ada kehidupan. Hukum kisos ada kehidupan. Kenapa kehidupan? Karena orang yang melihat hukum kisos, Pak, itu tidak akan berani untuk melakukan perbuatan seperti membunuh. Karena lihat hukumannya bagaimana. Yang miris bahwa pembunuhan yang terjadi seringkali kita lihat di televisi, Pak. Berita-berita di televisi, di pagi hari kita disajikan dengan berita ada berita pembunuhan, waliyahzubillah. Di siang hari terkadang yang membunuh adalah seorang anak membunuh orang tuanya, seorang orang tua membunuh anaknya, ataupun karena masalah sepele kemudian terjadi pembunuhan. Padahal yang namanya nyawa manusia itu sangat-sangat mahal. Maka Allah sampai mewasiatkan jangan membunuh tanpa hak. Yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Nabi sangat memperhatikan anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah.
Aku dengan orang yang memperhatikan anak yatim, surganya seperti ini dengan Nabi. Maka berbahagialah kita tatkala ada santunan anak yatim, kita ikut memberikan sebagian daripada rezeki kita untuk anak yatim. Karena dulu Nabi pun adalah seorang anak yatim. Bahkan banyak ulama-ulama terdahulu yang lahir dalam keadaan yatim. Maka Nabi betul-betul memperhatikan hak-hak anak yatim. Dalam surah Al-Ma'un yang sangat terkenal di Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wahai Muhammad, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Ternyata yang mendustakan agama bukan orang yang korupsi. Yang mendustakan agama bukan orang yang mencuri, kata Allah. Yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Mereka yang enggan mengasihi anak yatim. Itu firman Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Janganlah kalian mengambil sedikit pun dari harta anak yatim yang kalian diberikan amanah untuk menjaganya. Maka ada wali yatim. Kecuali jika ada kemaslahatan dan manfaat bagi mereka dalam hal penjagaan dan pengembangan harta dan pemeliharaan dari bahaya-bahaya atau menafkahkannya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, An-Nisa ayat yang ke-6 dan juga ayat-ayat yang lainnya. Ini yang ke-6. Berarti larangan sudah 5, kemudian perintah sudah 1. Yang ke-7, Allah berfirman, wa auful kailah, sempurnakanlah takaran, wal mizana bilqis, ini 7 dan 8. Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Seringkali yang kita dapati, timbangan diapain Pak? Perbuatan curang. Di pasar terkadang kita dapati. Itulah mengapa sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam menimbang, curang dalam menakar, takarannya dimodifikasi, timbangannya dimodifikasi. Dalam Al-Quran, kata wail, ya, surah yang diawali dengan wail itu 2 surah. Yang pertama apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Yang kedua surah apa? Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Kalau wailul lil mutaffifin berkaitan tentang harta. Merugilah mereka yang curang dalam harta, takaran, timbangan curang. Kalau wailul likulli humazatin lumazah berkaitan dengan kehormatan. Celakalah bagi mereka yang mengumpat, berarti kehormatan orang lain, mengejek orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Maka dulu Nabi pernah nanya, Pak, orang yang merugi, kata Nabi kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah kamu siapa yang paling rugi? Kata sahabat, yang paling rugi itu yang bangkrut, yang tidak ada dananya, yang habis dananya, habis modalnya, itu rugi, wahai Nabi. Kata Nabi, bukan seperti itu. Orang yang rugi itu yang datang menghadap Allah bawa pahala sedekah, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, haji, umroh, semuanya dibawa. Tapi di dunia Pak, menzolimi satu sama lain. Ternyata di dunia pernah memukul ini. Ternyata di dunia pernah menjelek-jelekkan si fulan. Ternyata di dunia pernah mengumpat si fulan. Ternyata di dunia pernah mengambil hak orang lain. Maka yang tadinya banyak orang yang ngantri menuntut keadilan atas kezaliman yang diperbuat, dosanya dipindahkan ke dia. Diambil kebaikannya, diberikan kepada orang lain. Kebaikan sudah habis, masih banyak yang ngantri Pak, yang pernah kita zalimi, waliyazubillah. Dosa-dosanya dipindahkan kepada orang tersebut. Sudah pahala habis, ditambah dapat
tambahan dosa. Itu sampai yang namanya kezaliman. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Hak dalam dua hal harus sama-sama dipenuhi. Itu jual dan beli. Jujur dalam penjualan, jujur juga dalam pembelian. Yang kesembilan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Sudah 5 larangan, sudah 3 perintah. Perintah yang ke-9, berlaku adil dalam ucapan dan hukum. Berlakulah adil dalam mengucapkan kesaksian atau hukum, meskipun ucapan itu menguntungkan atau merugikan kerabat kalian. Sebab dengan keadilan urusan umat dan individu menjadi baik. Ini adalah dasar pemerintahan, pilar kemakmuran, dan prinsip peradilan. Maka yang namanya Pancasila, salah satu silanya adalah keadilan. Bagi siapa yang namanya keadilan? Untuk semua masyarakat Indonesia. Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau mengatakan sesuatu, mengucapkan kesaksian, adillah. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan, kalau saja anak saya yang mencuri, Fatimah, la qata'tu yadaha, maka saya yang akan memotong tangannya. Sampai sedemikian Nabi SAW sebagai pemimpin, bagaimana memperlakukan keluarganya. Adil. Ini adalah keadilan melalui ucapan. Sebagaimana sebelumnya juga dituntut bersikap adil dalam perbuatan. Adil dalam takaran, adil dalam timbangan, adil dalam ucapan. Tatkala tidak adil dalam ucapan, maka dia akan melakukan perbuatan kemaksiatan, kezaliman, pengumpatan, dan lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, perintah yang ke-5, ya, ditambah larangan yang 5 tadi dan perintah yang 5, Allah berfirman, wa bi'ahdillahi awfu. Penuhilah janji Allah dengan cara melaksanakannya serta menaati Allah atas semua yang diperintahkannya dan yang dilarang. Taat kepada Allah atas semua perintah dan larangan, meninggalkan larangan, serta mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini mencakup perjanjian, perintah Allah kepada manusia melalui lisan para rasul dan akal. Dulu kita sudah mengambil janji di hadapan Allah, Pak. Tatkala Allah berfirman kepada kita, alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Apa jawaban kita semua? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka hadis Nabi bilang, semua manusia yang lahir di muka bumi ini itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang namanya fitrah itu bertuhan, meyakini ada Tuhan, karena sudah diambil sumpah. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Siapa yang kemudian menyelewengkannya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menyelewengkannya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, menyelewengkannya menjadi Majusi. Padahal dari awal penciptaan fitrah, bertuhan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada pencipta Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia demikian. Maka tatkala non muslim ditimpa suatu musibah, cobaan, ujian, biasanya yang disebutkan apa, Pak? Biasanya yang disebutkan, biasa dalam video-video kita lihat, ternyata mereka juga menyebutkan nama Allah. Terkadang dengan tanpa ia sadari, ia menyampaikan istighfar. Ia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi." Manusia itu seringkali kalau ditimpa ujian, musibah, cobaan, itu mereka mengadu kepada Allah.
Tapi tatkala diselamatkan daripada ujian dan cobaan, falamma najahum ilal barri, ternyata mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Thalib pernah menyampaikan, tidaklah ujian diturunkan kepada manusia kecuali supaya Allah ingin namanya banyak disebut. Kapan biasa orang banyak menyebut nama Allah? Tatkala kapan, Pak? Tatkala ada cobaan, ujian, musibah. Doa kita tatkala ditimpa ujian itu berbeda tatkala hidup kita lapang, biasanya seperti itu. Artinya ada momen-momen di mana semua anggota tubuh kita khusyuk berdoa, meminta pada hati kita pun ikut berdoa. Dan itu seringkali tatkala ada apa? Ujian ataupun cobaan. Dan demikianlah fitrah manusia. Nah, ini adalah janji yang ke-10, wasiat yang ke-10, memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan larangan Allah. Di penghujung ayat ini Allah mengatakan, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Dulu Nabi SAW disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu pernah membuat garis dengan tangannya, Pak. Jadi di hadapan sahabat, Nabi menggaris. Nabi menggaris dengan tangannya, kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian di samping jalan yang lurus, garis yang lurus tadi, Nabi menggaris lagi samping kanannya, samping kiri. Sahabat melihat semua seperti itu. Kata Nabi, wa anna hadza laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Nabi membuat garis yang lain, kemudian Nabi bersabda, ini adalah jalan-jalan lain yang tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada setan yang menyerunya. Artinya jalan keselamatan itu hanya satu. Tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Tidak ada jalan yang mengantarkan ke surga kecuali Islam. Maka batallah pemahaman bahwa semua agama itu sama. Batallah pemahaman bahwa semua agama itu benar. Karena Nabi menggaris satu garis lurus, kemudian menggaris banyak garis di kanan dan di kiri. Kemudian dia mengatakan, yang garis lurus ini adalah garis menuju Allah Subhanahu wa taala, keselamatan menuju Allah. Sedangkan garis yang di sini itu adalah garis-garis yang tiada lain, ada setan yang memanggil di situ. Maka kita yakin pemahaman kita dalam akidah kita harus tanamkan bahwa satu-satunya agama yang benar di sisi Allah SWT, diterima di sisi Allah, diridhoi di sisi Allah, hanyalah agama Islam. Agama yang kita anut, agama yang Allah berikan kita hidayah sehingga kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah jemaah sekalian apa yang dapat kita baca daripada 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya 5 perintah dan juga isinya adalah 5 larangan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga 5 larangan itu kita ucapkan dengan cepat. Yang pertama adalah menjauhi kemusyrikan kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mengharamkan membunuh anak perempuan karena takut miskin ataupun anak laki-laki. Yang keempat, mengharamkan melakukan tindakan keji, pengharaman melakukan tindakan keji. Yang kelima, larangan membunuh nyawa dengan tanpa hak. Yang keenam, menjaga harta anak yatim.
Yang ketujuh dan kedelapan, menyempurnakan takaran dan menyempurnakan timbangan dengan adil. Yang kesembilan, berlaku adil dalam ucapan dan hukum. Dan yang kesepuluh, memenuhi janji yang pernah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanallahu ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC kita pada pagi hari ini.